bisa jadi berbahaya. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Game Production di Logim Academy Batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan untuk tugas chapter 4 yaitu Pipeline. Di video kali ini kamu dipandu oleh 2M, Program Manager untuk di Logim Academy. Bersama mentor kita untuk Game Production yaitu GG. Langsung aja kita masuk ke pembahasan tugasnya. Oke, jadi untuk tugas chapter 4 ini ada 2 tugas ya. Yang pertama tuh membreakdown dulu aset. Ada aset apa aja sih untuk ngebikin screen kayak gini. Terus yang kedua diminta dijelasin diagram pipeline untuk bikin art, untuk bikin si screen ini tadi. Oke. Kalau kayak gitu sebelum kita mulai bahas tugasnya pengen nanya dulu apa sih pipeline itu? Cara arti literalnya aja ada pipa dan lain. Artinya gimana caranya kita menghubungkan proses-proses lewat pipa tadi. Contohnya kalau yang sekarang kan mau bahas art nih. Artnya itu dari pertama dari mulai konsepnya, terus ada proses apa, terus disambungkan lagi, dialirin ke proses yang mana lagi supaya kita sampai ke ujungnya, yaitu ke goalnya. Kenapa sih game producer itu mesti bisa juga melakukan setidaknya art asset breakdown? Nyambung ke pipeline tadi sih, supaya kita tahu ada proses apa aja yang tadi mau kita lewatin di pipeline productionnya itu. Kita harus tahu juga ada proses apa aja yang kita perluin. Misalnya dari ngegambarnya, terus ada nambahin visual effects-nya. Ada perlu sedikit kita tahu tentang artnya seperti apa. Dengan kata lain kita tahu proses-prosesnya, kita tahu elemen-elemennya, baru kita bisa bikin si pipeline-nya. Sangat penting karena memang tugasnya kita yang bikin alurnya itu baru bisa kita kelihatan setelah ada breakdown-nya tadi. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan tugasnya. Ini tugas dari Brian Wijaya. Dari soalnya itu kan ada screenshot dari game Ori and the Blind Forest. Dari pembagiannya sendiri sih sebenarnya ini udah lumayan detail, udah lumayan tepat gitu, udah tepat sasaran. Ada beberapa yang agak kurangnya itu kalau menurut dari saya pribadi sih, dari pengelompokannya kayak tadi, settingnya ini enaknya dari tipenya itu, tipe aplikasinya misalnya ini buat setting tuh kayak background, foreground, itunya dikelompokin yang sesuai tipenya gitu. Kalau misalnya karakternya semuanya, kalau misalnya ada visual effects tambahan, visual effects saja, itu bisa lebih lebih enak ngelihatnya gitu. Ini kita tahu yang ini ya untuk settingnya kita perlu apa aja, untuk karakternya kita tahu perlu apa aja. Jadi sebaiknya disusun, dikelompokin. Tapi secara pemecahannya ini udah lumayan bagus sih. Terus selanjutnya dari karakternya sendiri ini cuma cuma karakternya aja gitu. Ini seharusnya sih bisa dipecah lagi, misalnya animasi jamnya, selain ada partikel jam, tapi animasinya nggak ada gitu. Harusnya animasinya pun dipisah juga, misalnya karakter ori idol, karakter ori jam. Tapi kalau misalnya di screenshot tadi kelihatannya dia cuma pakai basic attack-nya aja, itu berarti masih perlu ada animasi attack-nya. Itu pakai karakter yang temennya itu apa namanya Sein kalau nggak salah. Berarti ada karakter yang satunya lagi Sein, termasuk animasinya, ada visual effects attack-nya juga. Itu agak kelewat masuk di pemecahan si Ori-nya ini. Bagusnya sih di detailin juga, nggak cuma karakter aja gitu, karakternya sama visual effects tambahannya, animasinya, dari interface, dari settingnya, background, foreground sebenarnya udah bagus. Sebenarnya ada beberapa yang di deskripsinya kayak masih kosong gini, bagusnya sih ditambahin sih. Ini kayak lokasinya di mana, terus bentuknya seperti apa, tujuannya seperti apa, kenapa roknya ada 3 gitu. Terus di ini kenapa si life shard-nya harus ada 6 aset, kenapa nggak satu aja kita bikin kualitas. Terus bentuknya seperti apa. Di sini sebenarnya udah cukup deskriptif, udah cukup membantu, tapi buat improvement sebenarnya itu bisa lebih detail juga. Kuncinya sih supaya gampang di address-nya. Kita kalau misalnya ada batu yang kurang enak kelihatannya, itu batu yang mana ya, kita nggak tahu gitu, apakah dia rock 1, rock 2, apa rock 3. Selanjutnya di bagian assignment-nya sebenarnya case by case banget sih. Tugas ini kan kita nggak dikasih tahu ada berapa artis, tapi dari pembagian yang dilakukan Brian ini sejujurnya masih agak kurang ini sih. Contohnya ini karakter ori sama user interface oleh satu artis yang sama gitu. Enaknya sih sebenarnya UI itu, khususnya dari UI sama yang in game-nya itu lebih baik beda gitu. Kalau misalnya memang mau ada beberapa artis, kalau satu artis ya berarti kan semuanya ngerjain yang sama gitu. Selanjutnya di bagian prioritasnya ini sama juga kayak tadi sih, kita bagian prioritas ini
lebih ngaruh ke harus tahu status si development-nya seperti apa sih. Yang kita perluin sekarang, yang milestone yang mau kita kejar itu apa aja, udah selesai yang mana, baru kita bisa menentukan prioritas. Kalau misalnya di apa sih tujuannya cuma yang tadi itu, yang dari soal, dari tugas, itu sebenarnya kita bisa anggap bahwa semua prioritasnya sama sih. Kalau misalnya di sini cuma simulasi ya, dibikin medium, high, dan lain-lainnya, ada yang low juga, itu sebenarnya nggak apa-apa aja, masih bisa diterima gitu. Yang ini statusnya ini di real time asli productionnya itu, notes ini penting buat nambahin yang nggak masuk di tabel-tabel ini sih. Di kolom-kolom lain ada informasi-informasi, misalnya ini ada feedback dari Mr. A, katanya bagian ini kurang bagus, kurang enak, atau misalnya feedback ini kayaknya enak dihilangin, diganti dengan yang lain misalnya. Itu masuk ke notes karena nggak masuk ke yang lain. Sekarang kita bahas ke tugas pipeline-nya ya. Tugas dari Brian ini dibagi dua gini, ada 3D art pipeline sama 2D art pipeline. Secara general yang dibuat sama Brian ini udah merepresentasikan sebuah pipeline gitu. Udah kita tahu ada panahnya, ada jalurnya kemana. Yang dibuat Brian ini lebih kayak pipeline proses art secara general. Di yang Brian ini ngumpulin requirement teknikalnya masih kelewat, itu bakal ada perlu juga di pipeline artnya yang aslinya. Misalnya contohnya kita perlu di awalnya itu dari secara desainnya itu kita yang mau di achieve apaan sih, itu harusnya ada di awal. Terus misalnya secara teknikalnya misalnya pengen berapa pixel, terus kalau misalnya contohnya animasi mau berapa, animasi track misalnya, animasinya tuh mau berapa detik sih, mau berapa millisecond, itu ada requirement-nya di awal, harusnya dibahas dulu di awal, di prosesnya paling awal banget. Yang dikerjain Brian ini sebenarnya nggak masalah gitu, langsung lurus, baru setelah semuanya kelar baru ada feedback dan baru looping ke awal lagi. Tapi terlalu lama ininya sih, terlalu lama prosesnya, takutnya ada yang fundamental kelewat, jadinya udah lama kerja ternyata dari dasarnya pun belum kena gitu. Ujungnya ada kemungkinan benar-benar kita whole kerjaannya tuh ngulang lagi. Makanya ini sebaiknya kalau di level yang ini tuh, yang teknikal kayak ini, sebaiknya kita serahkan ke artisnya barengan kita ngobrol diskusi sama teknikalnya juga, dari desainnya juga. Kalau misalnya dari kita sebagai produser, pipeline-nya itu bukan cocoknya sih, sebaiknya kita lebih ke ritme production-nya. Misalnya ada kalau yang tadi kan dari soalnya itu ada kita mau bikin yang Ori and the Blind Forest itu kita ada conception-nya, jadi yang lebih high levelnya gitu. Ada conception-nya, terus ada art generation-nya, ada technical requirement gathering-nya, terus sampai ke delivery sama feedback loop-nya kayak gimana. Itu sebaiknya kita lebih fokus di sana sih, nggak benar-benar di implementasinya seperti apa, itu kita serahkan ke artisnya dibantu sama technical sama tim desainnya juga. Tapi secara general ini udah benar sebagai sebuah pipeline, karena salah satunya tuh kita berasal dari kayak nggak ada apa-apa, terus ada bagian-bagian dan ujungnya itu cuma satu, yaitu delivery begitu. Sekarang pengen nanya, common mistake yang dilakukan peserta ini apa sih untuk ngerjain tugas di pipeline dan asset breakdown ini? Kurang detail sih, ada beberapa part yang ketinggalan dan itu lumayan kasarnya berbahaya sih. Kalau misalnya ada yang kelewat, nggak kita masukin ke situ, takutnya estimasi yang kita buat pun jadinya nggak sesuai, dan itu bisa jadi berbahaya, bukan cuma buat si projectnya aja tapi secara bisnisnya pun. Karena kalau misalnya dalam realnya itu kan kita ada kontrak, ada delivery, ada jadwal delivery-nya juga, nggak cuma di timnya aja gitu. Secara general sebenarnya udah tahu, tapi lebih ke detailnya aja yang masih kurang. Selain itu ada tips juga, kalau misalnya yang dari Brian itu dari penamaan asetnya sih, nama asetnya sama mengelompokkannya. Jadi nama aset itu ngaruh ke lebih gampang gitu kan, kita nggak mengkategorikan ini tuh bagian buat programnya, ada yang buat karakternya, yang mana yang visual effects-nya. Itu jadi kita buat ngebahasnya terus addressing-nya lebih gampang sih.
pas prosesnya ketika kita lihat dokumen itu ngabisin sebenarnya nggak terlalu detail, misalnya ngabisin 1 menit buat nyari aset apa sih yang kita cari. Kalau misalnya udah dikelompokin kan kita bisa save up time karena kita udah tahu ini tuh ada di sebelah mana sih, sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan terulang bisa ngebuang waktu lumayan lama juga. Jadi disarankan pengelolaan datanya, sortingnya, ngasih tagnya, termasuk penamaan asetnya pun lebih rapi gitu. Selanjutnya aja buat yang pipeline ini, yang sering salahnya itu pipeline itu dibikin semacam hierarki. Jadi ada level, ada dari atas ke bawah, terus nyabang dan nggak ada ujungnya gitu. Padahal yang namanya pipeline itu kan kita ada goalnya gitu. Tadi yang dibuat sama Brian itu jelas ada ujungnya, itu delivery. Nah itu sebenarnya kita bikin branching banyak cabang ke sana sini sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita tetap harus fokus bahwa pipeline-nya itu, diagramnya itu menjelaskan gimana kita dari nol, ada proses apa aja awalnya, tapi ujungnya gimana caranya kita sampai ke si goal-nya itu. Nah itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering banget banyak yang bikin pipeline tapi nggak menuju ke satu goal yang sama gitu. Harusnya ke satu goal yang sama supaya kita fokus. Sebenarnya dari bagian proses-prosesnya tersebut itu kan ada hasilnya gitu. Contohnya di yang Brian tadi itu ada proses sketchingnya, ada coloringnya. Itu dari sketching kita ada hasilnya, itu sketch gitu kan. Itu apakah kita berhenti di situ, apakah kita lanjut lagi si sketchnya kita majuin, atau misalnya kita jual misalnya, atau kita gimanain. Itu kadang-kadang dengan sistem yang hierarki tadi, tree diagram itu jadi nggak tahu alurnya jadi kemana lagi sih. Mana yang jadi proses A, terus langsung maju ke proses B, ke proses C, sampai ke goal. Harusnya lebih kronologis. Apa sih tips supaya kita bisa mastiin bahwa sesuatu itu sudah cukup detail atau belum? Gampangnya kita diskusi sama artisnya, kita diskusi sama siapa yang bakal ngerjainnya sih. Kita diskusi, kalau misalnya dalam project gede, makanya biasanya ada directornya. Itu buat ngarahin gimana kita ngebagi si tas-tasnya tanpa perlu kita benar-benar tahu apa sih yang dikerjainnya. Jadi kita tahu secara general apa prosesnya seperti apa, ini seperti apa, tapi kuncinya adalah kita perlu diskusi sama yang memang ahlinya gitu. Itu kadang-kadang kita seakan-akan paling tahu gitu, kita bikin breakdown-nya, kita produsernya seakan-akan paling tahu, padahal idealnya kita adalah orang yang paling nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kita tahu gimana cara manage si waktunya, jadi kita sebaiknya dalam hal-hal tersebut ya kita nanya aja ke yang memang ahlinya. Itu jangan takut kayak seakan-akan kita nggak tahu apa-apa gitu, malu. Harusnya justru sebaliknya sih, kita nggak apa-apa untuk nggak tahu apa-apa, terus kita tanya, dan memang orang yang taunya ngebantu kita buat si breakdown-nya tadi. Makanya tadi apa sih agak kurang detail pun nggak apa-apa gitu, karena kita di sini kan belajarnya sebagai buat production-nya gitu. Kalau misalnya kita udah biasa nge-breakdown, udah beberapa kali sih, udah sering interaksi dengan artis, biasanya kita secara kayak naluri gitu, insting udah tahu bahwa ini tuh ada elemen A, elemen B yang ternyata sebelum kita masuk ke development ini kita nggak tahu gitu ada elemen tersebut. Biasanya nantinya udah kayak kebiasaan sih. Oke, itu tadi pembahasan tugas untuk tugas chapter 4, yaitu pipeline. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan tentang materinya atau tentang course-nya, bisa langsung ditanyain di sosial komen yang bisa kamu temuin di kolom kanan ketika kamu mengakses di Logim Academy menggunakan PC atau laptop. So kayak gitu, sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course game production di Logim Academy 3. Gua M bersama Oke. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya.